jam 5 Anda. Iya, iya, kita mulai. Pak Eko minta tolong host ya, Pak Eko. Oke. Oke, pagi semua, pagi Janita. Yuk kita akan mulai terus. Untuk kita mau dekat ke Tuhan ya. Kita doa dulu. Bapa dalam surga, syukur kami mengucap syukur Tuhan. Berikan kami istirahat yang cukup. Juga pagi ini kami mempunyai tubuh yang sehat, hati yang baik. Tuhan Yesus, pertama untuk kami mau siap menerima segala berkat-berkat-Mu lewat pemberian firman-Mu ya Bapa. Biarlah Kau bentuk hati kami untuk bisa selaras dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Juga urapi untuk Vivi yang akan memimpin kami dalam pujian penyembahan. Kau juga urapi untuk Bu Anita yang Kau percayakan untuk menyampaikan segala firman-Mu. Dan juga Kau berikan kesempatan untuk bisa saling mensupport teman-teman kami lewat doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sepujilah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kami persilakan Vivi. Silakan Bu Vivi. Ya, shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita akan bersama-sama naikkan pujian kita bagi Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan tangguh menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita naikkan pujian
pujian ini dari awal. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau sudah beri kami kesempatan. Kami boleh datang kepada Engkau Tuhan, menaikkan pujian kami, menaikkan ucapan syukur kami. Dan Tuhan, tiba saatnya kalau sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu yang dibagikan. Tuhan, tolong urapi hamba-Mu yang akan memberitakannya, dan urapi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima janji-janji-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Sorry, selamat pagi semuanya. Sudah siap ya? Hari ini kita sama-sama belajar mengenai Ayub 19. Semua kan sudah membaca Ayub sebelum-sebelumnya ya, Fatsal-Fatsal sebelumnya. Nah, dari sekitar mungkin Ayub 3 gitu ya. Ayub berkeluh kesah ceritanya. Jadi kayak kalau kita bilang Ayub curhat kepada teman-temannya, kepada sahabatnya gitu ya. Disebutkan sahabatnya ada 3 orang waktu itu, sahabatnya disebutkan di ayat Fatsal sebelumnya. Elifas, Sofar dan siapa? Sebentar saya lihat. Elifas, Sofar,
ada 3. Jadi ada temennya, ada 3 orang itu mereka kumpul, mereka mengunjungi Ayub dan bicara gitu ya, dan bicara dan ya saling curhat gitu. Karena Ayub merasa bahwa kok kenapa ya kok nggak fair gitu ya, kok nggak fair gitu. Kenapa sih Tuhan kok nggak menghiraukan saya? Saya ini mengalami hal yang begini kenapa? Karena dia nggak memperhatikan aku dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pada fatsal-fatsal sebelumnya itu istilahnya ketika Ayub curhat, teman-temannya bilang, oh kamu begini, begitu, begitu. Akhirnya ini terima kasih Pak Erik, Elifas, Sofar, dan Bildad, teman-teman sahabat-sahabat yang mereka berdiskusi begitu. Awalnya itu eh, apa namanya? Awalnya itu curhat begitu ya, curhat temennya nimpalin lagi. Tapi makin ke sini sampai kepada Ayub 15 kita melihat bahwa di Ayub 15 ini Elifas yang berbicara. Nah, kita melihat bahwa sebetulnya dari ayat-ayat sekitar Fatsal 3 itu sampai ke 15 itu sebetulnya sesuatu yang biasa kita lakukan, yaitu disebut sebagai debat kusir gitu loh. Jadi Ayub ngomong, mereka nimpali. Ayub membela diri, mereka menyerang. Ayub membela diri. Jadi saling saling debat yang nggak habis. Jadi makanya disebut debat kusir. Nah, sekarang di ayat 15 ayo kita lihat gitu ya. Ayo kita lihat apa sih. Jadi setelah saling berdebat akhirnya tambah keras gitu loh, tambah keras. Pada Fatsal 15 Elifas menjadi kenceng gitu ya, ngomong sama membantahnya itu lebih kenceng lagi. Dia pada Fatsal kedua dan ketiga dia mengatakan begini, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Jadi dia menegur Ayub, mencela Ayub itu, dia menganggap Ayub ini angkuh, dia bilang. Kamu tuh kayak orang yang paling berhikmat, yang paling memahami hidup. Padahal ucapanmu itu tidak lebih dari perkataan yang kosong, tidak berguna, seperti angin dan tidak berguna. Kamu tidak memiliki pengetahuan sesungguhnya. Pada ayat ke-7 sampai ke-9, Elifas mengatakan, apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama, yang dijadikan lebih dulu daripada bukit-bukit? Jadi dia menegur Ayub bahwa kamu tuh kok sok-sokan gitu ya. Kamu ini kok sok-sokan bahwa kamu ini tidak mengerti, memahami rahasia kehidupan. Jadi kamu tuh sepertinya seakan-akan mosok kamu tuh manusia pertama, dijadikan lebih dulu dari bukit-bukit. Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagimu? Jadi seakan-akan bahwa Ayub ini Ayub ini tidak mengerti begitu rahasia Tuhan itu, seakan-akan dikatakan ditegur keras sama Elifas, kamu ini ikut tak sama Tuhan, bekerja sama tak dengan Tuhan di dalam musyawarahnya Tuhan kan, waktu Tuhan itu membentuk dirimu, apakah yang kau ketahui dan yang tidak kami ketahui? Elifas berkata begitu. Jadi kamu ini apa namanya, lebih pintarkah kamu dari kami semua gitu ya, dan yang tidak terang bagi kami. Dia juga menegur lagi pada ayat 11 sampai 13 bahwa sesungguhnya masih kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah. Jadi Ayub tidak menghargai belas kasihan Tuhan. Ayub tidak menghargai belas kasihan Tuhan yang sebetulnya menurut Elifas itu sudah meringankan hukumannya terhadap Ayub gitu. Dan perkataan Allah yang lemah lembut ditunjukkan kepadamu. Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu, sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah dan mulut mengeluarkan perkataan serupa. Dikatakan lagi Ayub ini juga enggak ada rasionya dan menganggap, dan lebih parah lagi dia Elifas mengatakan pada ayat 14 sampai 16,
dia menganggap Ayub itu kamu tuh mengapa menganggap dirimu itu tidak bersalah? Mengapa kamu menganggap dirimu tidak bersalah? Masakan manusia bersih, masakan ya masakan benar yang lahir dari perempuan gitu. Jadi manusia itu orang yang bersih. Jadi dia menganggap bahwa Ayub ini orang yang tidak mengerti begitu, menganggap dirinya tidak bersalah. Dan Ayub dikatakan juga, kamu ini seperti orang yang pada ayat ke-10, kamu ini kayak orang yang lebih lebih apa namanya? Yang lebih memandang remeh orang yang jauh lebih tua. Kamu ini orang di antara kami juga ada loh orang yang beruban dan lanjut usia lebih tua umurnya daripada ayahmu. Jadi seakan-akan Ayub bukan orang yang bijaksana, bukan orang yang benar, karena ada orang-orang yang lebih tua, jadi ada orang-orang yang lebih baik gitu. Sehingga akibatnya apa? Dituduh sama Elifaz, kamu ini orang yang apa namanya, yang orang karena dari ayat-ayat itu semua, karena Ayub menganggap dirinya lebih tinggi, sehingga Ayub tersandung, Ayub dihukum gara-gara gara-gara dia itu merasa dirinya paling benar, paling berpengetahuan, paling baik. Ayat yang ke-5 dan ke-6 mengatakan kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu. Jadi sesungguhnya hukuman ini terjadi karena kesalahan daripada Ayub. Dan dia orang yang licik, bahasa orang yang licik yang kau pilih. Dikatakan Elifaz seperti itu. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri yang menjadi saksi menentang kamu. Jadi kesimpulannya bahwa eh, berdasarkan Elifaz, itu Ayub itu sudah memiliki memiliki keangkuhan, punya pengetahuan yang luar biasa, sehingga akibatnya Ayub tersandung dan dihukum oleh karena perkataannya, oleh karena apa namanya, perkataannya dan bahasanya seperti orang yang licik, dia mengatakan begitu. Kedua, Elifaz berkata lagi, aku hendak dia Elifaz eh, sebaliknya tadi dari awal dia mengatakan bahwa Ayub ini orang yang angkuh. Tapi di kedua pada ayat 17 Elifaz berkata, aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu. Jadi dia dengarkanlah aku gitu. Apa yang telah kulihat hendak kuceritakan. Jadi sekarang dia berbalik, dia mengajar kepada Ayub. Aku ini mau menerangkan sesuatu. Jadi dia menasehati gitu ya. Dia menasehati kepada Ayub bahwa sejak zaman nenek moyang. Jadi yakni yang diberitakan orang yang mempunyai hikmat yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan. Jadi sejak zaman nenek moyang itu berlaku sebuah kebenaran bahwa hanya orang yang bersalah, bahwa hanya orang yang fasik akan menderita karena dihukum Allah. Jadi di sampai ayat 17 sampai 24 itu berkata bahwa orang-orang fasik, ayat 20, orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya. Jadi orang fasik itu kalau bersalah, orang yang bersalah itu akan menderita karena hukuman Tuhan. Oleh karena itu dia mengatakan pada ayat 25 sampai 26, karena dia telah menggedang tangannya melawan Tuhan. Jadi dia mengatakan jangan melawan Tuhan, jangan mengecam Tuhan. Karena kita ini semua adalah orang fasik dan orang yang bersalah. Dan ayat 33 ditegaskan kembali oleh Elifaz bahwa kita itu pasti dihukum Tuhan. Dan seringkali hukuman Tuhan itu jatuh sebelum genap masanya. Ayat 32 berkata, sebelum genap masanya, ajal kita akan tiba. Rantingnya pun tidak akan menghijau. Kita seperti pohon anggur yang gugur buahnya dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya. Jadi sebelum berbuah itu sudah jatuh bunganya. Jadi sebelum waktunya akan tiba hukuman-hukuman. Oleh karena itu disebutkan bahwa
jalan yang terbaik buat Ayub, nasihat daripada Elifas adalah mengakui kesalahan dan bertobat. Jadi kalau dari ayat 1 sampai ayat 33 ini adalah sebuah kecaman Elifas dan nasihat Elifas, pengajaran Elifas untuk Ayub. Nah, dari Fatsal ini apa sesungguhnya yang harus kita pelajari begitu ya? Apa sesungguhnya harus apa namanya? Karena kita melihat bahwa Elifas ini untuk supaya Ayub tidak berbantah begitu ya. Dalam sebuah debat kusir kalau kita ngomong kan kita harus berbantah, tidak bisa. Aku begini. Yang lawan bicara akan bilang berdasarkan Alkitab kan kayak gitu. Kamu begini, 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 begini. Terus kita juga membalas lagi berdasarkan yang saya baca, saya begini, begini, begini. Oleh karena itu untuk mengkat itu semua, Elifas bilang mengatakan hal-hal yang sebetulnya perkataan yang boleh dibilang sembarangan ya. Kita tahu bahwa tidak ada kita tahu salah satu kata-kata yang sangat sering kita dengar bahwa Tuhan itu menciptakan matahari untuk orang yang benar dan yang jahat. Kan kayak gitu ya. Jadi eh, apa namanya, bukan hak kita menghakimi orang itu jahat, orang itu fasik begitu ya. Tapi Elifas mengungkapkan kata-kata yang sembarangan dengan kata-kata yang boleh dibilang yang menyakitkan. Dia mengatakan kamu itu keji, kamu itu licik supaya dia wis kamu diemo gitu ya. Kamu diemo Ayub, kamu ini salah gitu. Kesel karena Ayub bilang aku ini loh, salahku apa gitu kan gitu. Ayub bilang begitu. Salahku ini apa sehingga Tuhan ini wis aku mau mati saja. Sehingga Tuhan ini melakukan hal-hal yang sangat keji dan jahat buat kita. Nah, peringatannya buat kita adalah bahwa kita itu waspada ya, harus kita waspada terhadap diri kita. Kadang ketika kita bercakap-cakap gitu, kita berkeluh kesah, yang kita terima itu bukan sesuatu yang melegakan kita gitu ya. Malah kita bisa divonis seperti ini, seperti Elifas ini dia bilang, ya kamu salah. Memang kamu itu orang yang berdosa begitu ya. Memang kamu itu patut mendapat hukuman dan memang hukumanmu itu sebelum waktunya sudah dikasihkan kepada kamu. Ya, itu sebuah kata-kata yang kita tahu bahwa itu tidak benar. Sehingga menyakitkan hati kita gitu. Kalau kita bercurhat, ingatlah bahwa yang kita curhati itu adalah manusia biasa. Jadi kita waspada gitu ya. Kita itu harus waspada. Ketika kita mau bercurhat, kita harus tahan mulut. Kalau kita mau berdiskusi, kita juga harus tahan mulut. Kalau kita mau apa namanya, mau berbantah-bantahan, kita juga harus tahan mulut. Yang kita lakukan adalah kita bersedia berdiam diri. Kita bersedia mendengarkan, memikirkan dan mempertimbangkan apa sih yang dibicarakan perkataan lawan kita ini. Ya mesti sabar gitu, mesti sabar menumbuhkan sikap apa ya, sifat yang rendah hati supaya kita tidak merasa oh ya aku benar. Karena saya belajar bahwa satu hal, kita tidak bisa begini, kita tidak bisa berkata begini. Dulu Tuhan sudah menolong saya dengan cara seperti ini gitu ya. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang sangat, maksudnya beyond, melebihi daripada pemikiran kita. Ups, maaf, timer saya 15 menit sudah habis, saya tambah lagi. Tuhan itu sangat-sangat besar. Dia tidak terbatas, tidak dibatasi dengan cara A, B, C, D, E, F, bahkan dengan 100 cara. Oleh karena itu, kita tidak bisa berpikir bahwa oh, aku pernah ditolong Tuhan dengan cara A. Tuhan akan menolong kita, yes, tapi caranya itu dengan cara yang berbeda. Jadi kita tidak berpatok kepada masa lalu cara A.
Karena saat ini cara B, cara C, cara D yang Tuhan lakukan yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita timbul di dalam hati kita. Oleh karena itu harus punya sikap rendah hati dan melihat apa yang teman-teman kita sampaikan gitu ya kepada kita. Jadi tidak menilai bahwa pendapat kita ini benar. Itu kalau kita bercurhat. Sebaliknya, kalau seorang teman yang bercurhat kepada kita juga harus waspada. Kita tidak bisa beranggapan kita yang paling benar. Alah kamu kok gitu aja kamu curhatkan, kok begitu saja kamu katakan. Kita tidak bisa beranggapan seperti itu. Kita harus tahu seperti yang saya katakan tadi, kita harus tahu bahwa cara Tuhan 1001 cara. Tidak bisa kita berpikir dulu aku pernah ditolong sama Tuhan. Jadi kamu guna sehatin, lakukan hal seperti ini. Itu adalah keinginan kita, adalah apa namanya pengalaman kita. Tapi Tuhan, kalau kita mendengar nasihat dari teman kita, Tuhan itu mau berbicara apa untuk teman kita melalui kita. Itu yang harus kita pegang. Itu yang harus eh, kita apa namanya kita dengar gitu ya, dengar apa yang Tuhan mau bicara. Jadi ada sesuatu yang rendah hati. Jadi kesimpulannya bahwa yang kita lakukan baik kita curhat maupun kita mendengar orang yang bercurhat, kita harus tahan mulut. Supaya biar Tuhan yang berbicara melalui kita, lewat pikiran kita dan lewat hati kita. Dan ada kesabaran untuk mendengar. Dengar setiap orang, jangan meskipun kita merasa dalam tanda kutip, kita merasa paling benar dan paling berpengetahuan, tapi kita harus dengan rendah hati punya kesabaran mendengar. Merenungkan ketika saat kita berbicara, itu kita punya jeda waktu untuk diam. Supaya apa? Kita bisa merenungkan, memikirkan apakah benar pendapat kita, bagaimana Tuhan berbicara dalam kita. Kalau kita tidak merenungkan, kita sibuk berbicara, Tuhan tidak akan berbicara, kan begitu ya. Jadi kita harus merenungkan, diam sejenak, kita dengar apa Tuhan yang berbicara, apa yang Tuhan mau berbicara. Dan di atas semua itu yang harus kita miliki adalah kasih. Kalau kita jengkel, kita tidak punya kasih ya tidak ada gunanya begitu ya. Di atas semua itu kita harus memiliki kasih sehingga apa yang kita apa yang kita dengar dan apa yang Tuhan inginkan kita untuk bicarakan itu bisa kita tangkap dengan baik. Demikian renungan hari ini. Saya sudah selesai bicara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, thank you, Cianita. Ya, luar biasa ya firman kita hari ini ya, bahwa memang nggak bisa dipungkiri ya kalau kita melihat sebuah kisah Ayub ini, terutama di awal-awal itu ada suatu perdebatan dengan sahabat-sahabatnya ya. Emang susah ya, emang sulit. Kalau kita ini menjadi seperti Ayub, setelah nggak langsung kita namanya manusia selalu ada suatu kepekaan ya Bu Anita. Jadi kita juga harus bijak kalau kita kadang-kadang punya teman yang mengalami seperti Ayub. Kita juga harus lebih hati-hati untuk kita ini berbicara, berusaha untuk kita mensupport, bukan menjustifikasi teman kita lah ya. Apa yang dilakukan teman-teman Ayub ini kelihatannya lebih condong ke menjustifikasi si Ayub. Kan seperti itu. Tapi kita percaya ya, apa yang kita pelajari pagi ini, kita mengkalibrasi setiap pikiran kita supaya kita tuh lebih wise, lebih bijak. Baik kita tuh mendengar, seperti yang firman Tuhan katakan, cepatlah engkau mendengar, lambatlah engkau berkata-kata. Kan seperti itu ya. Itu diajarkan melalui Injil yang kita terima ya, bahwa keteladanan kita hanya berfokus pada Tuhan Yesus. Apapun yang dibela, yang dihina, apapun kita semua tahu tentang karakter Tuhan itu ya, tentang Yesus ini ya. Yesus hanya bisa menjawab, diam dan ampuni. Itulah yang harus kita pegang ya, keteladanan yang luar biasa. Sekali lagi, Cianita, thank you. Cianita, harusnya kalau Cianita ngasih renungan ini paling nggak minimal 45 menit. Karena
jujur ngomong saya masih kurang. Bener Ci Anita, masih kurang, sebetulnya masih kurang. Pasti ada hal-hal yang ditambahkan Ci Anita, cuma berhubung karena keterbatasan waktu. Ya mungkin Venda nanti kalau ngasih Ci Anita hari Sabtu aja, ya Ven. Oke, siap Pak Eko. Jadi langsung masuk ke dalam diskusi. Ini sebetulnya Ya. apa yang disampaikan Ci Anita ini bisa membuka diskusi yang lebih intens loh, tentang bagaimana cara kita ini Ya. memberikan saran, menerima saran, itu bisa buat diskusi itu. Bagus ya. Ya, Boleh ya Cianita? siap Sabtu nanti aja. next Sabtu ya. Oke. Oke, Ci. Itu bagus banget. Jujur ngomong aku dewe sih sama Yani kemarin aku ngomong curhat lebih Yani. Jujur aja aku ya ono jengkel abe teman-teman ini kadang-kadang abe orang itu kadang-kadang kita ini wis ono problem kayak Ayub ini loh. Gak malah support, malah anu, jujur ngomong sama kita ini ya sama-sama belajar. Bagus buat diskusi ini sebetulnya. Bagaimana hati kita ini mengkalibrasi. Ya, yuk kita akan doa untuk bangsa negara kita, minta tolong untuk Pak Erik ya, yang sudah siap untuk berdoa untuk bangsa ini. Dari kemarin dia minta-minta terus lebih. Ayo Pak Erik. Halo Pak Erik, ayo. Erik, Erik chatting itu Pak. iya Chat deh, itu Pak Erik. iya mungkin. Oh Pak Mulyono aja, ayo Pak Titus. Yehova Romo Kaulo ingkang penarak ing karaton swarga, Gusti ing jajal wika prapatuko marang wonten ing asep patuko, Gusti sampun dawuh dumateng putra patuko mawi abdi patuko Ibu Anita sepatos ingkang sampun kaulo mirengaken dadosaken kegiatan ing pikisangan kaulo kula mboten badhe mituruti napa kasakareping ati kaulo. Nanging kula mituruti sedaya dawuh pangandikanipun Gusti. Gusti atus dimaringi kesehatan dumateng bangsa kawula ing sedap malih badhe ngawontenaken pilkada pados Gusti piyambak ingkang mimpin sageta nemokaken pemimpin ingkang ajrih dumateng panjenengan. Sedaya menika namung kula pasrahaken dumateng panjenengan pados Gusti ugi berkati KPU Bawaslu sedaya kanthi lumampah kanthi sae mboten wonten ingkang curang, mboten wonten ingkang nakalan. Sedaya Gusti piyambak ingkang mimpin. Kula percados Gusti badhe milih pemimpin ingkang sae, ingkang gadhahi rasa ajrih dumateng panjenengan. Pados daerah ingkang gadhahi pemimpin ingkang sae menika saged bangun negara, bangun desanipun, bangun kotanipun kanthi pimpinan asmanipun Gusti. Sedaya namung kula pasrahaken dumateng Gusti Yesus supados pilkada mangke sageta lumampah kanthi sae lan leres wonten ing asma patuko boten wonten akal-akalan ingkang dipun Halo. bangsa kawula wonten ing asma patuko pados bangsa Indonesia menika sageta langkung sae malih wonten ing ngajengipun. Gusti sedaya namung kula pasrahaken pandonga kula wonten ing ngarsanipun Gusti Yesus. Kula sampun ndedonga lan ngucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, matur nuwun nggih Pak Titus. Nggih sami-sami Gusti kita sedaya. Oke. Aku bingung Pak Titus mengartikannya Pak Titus. Nanti diterjemahkan Pak Eko, Bu Yani. Tenang aja. Tuhan itu tidak terbatas. Haleluya. Tumben bahasa Jawa. Ayo kita saling mendoakan ya, masuk ke room ya, waktunya 10 menit. Silakan.
Amin. Udah ngumpul semua ya? Sudah. Suaranya belum, Cik Yeni. Suaranya enggak keluar. Oh iya lupa. Iya. Nah, Kenapa bisa tahan, Mbak? ya, Cik Yeni tadi ngomong enggak keluar suaranya, enggak dengar Ya, suara. yuk kita yel dulu yuk. Ya. Oke. Dibuka semua unmute-nya. Vivi, Ya. Ronald, Erik, Yani. Yuk. Keluarga doa pagi. Be Be strong in Strong in the the Lord. Lord. Be strong in the Lord. Keep Keep on on Keep on praying. praying. Ya, luar biasa ya. Jangan lupa besok tetap setia dalam doa pagi kita hari ini. Besok ya, tetap setia. Masuk dalam bacaan Ayub 16. Ini menarik. Ini tentang respon Ayub terhadap apa itu ya, yang menerima segala masukan dari Elias. Respon seperti apa? Nah, besok ini. Iya, Penda. Ya. Mungkin Pak Mulyono mungkin yang akan bawakan ya. Anu, Pak Firep. Pak Firep, Pak, yang bawa besok. Oh, Pak Budi. Iya. Oh iya, sip. Ya, yuk. Kita akan doa, kita akan akhiri. Doa kita pagi hari ini minta tolong untuk Cik Yeni ya. Loh, aku. Iya. Ayo Cik Yeni. Ya wes. Tuhan, ya Bapak kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih ya Bapak bisa ikut saat teduh ini sampai selesai ya Tuhan, dan kami telah mendengar firman dari Bu Anita Tuhan, begitu luar biasa ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga selalu memakai Bu Anita hari demi hari lebih dan lebih ya Tuhan. Kau berkati rumah tangganya, Kau berkati kehidupannya Tuhan. Kau selalu memberi sukacita Bu Anita keluarga Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami juga sebentar lagi akan selesai, akan menjalani hidup kami hari-hari yang bekerja dan apapun ya Tuhan, kami serahkan segala ke tangan-Mu ya Tuhan. Kau berkati kami semua di saat teduh ini ya Tuhan. Apa yang dikerjakan Kau buat mereka berhasil semua, Kau lindungi, Kau beri sukacita, damai, sejahtera, kesehatan, berkat yang dari-Mu yang akan selalu mengalir buat kami semua ya Tuhan. Juga yang sahabat-sahabat kami yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kami ini ya Tuhan, Kau juga melindungi mereka, Kau berkati mereka juga ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Bapa kami Yesus Kristus, Engkau juga melindungi sahabat-sahabat kami yang sakit, yang sedang ada masalah Tuhan, Kau beri semua damai sejahtera Tuhan, Kau beri kesembuhan juga buat suami Stephen ya Tuhan, juga buat Pak Teguh Tuhan, buat Sien, semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menjaga mereka selalu Tuhan, memberi berkat yang dari-Mu, juga memberi mukjizat yang dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini ke tangan-Mu, Engkau yang akan menjaga kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada Tuhan, tolong jagai kami dan menjaga setiap kata-kata kami ini ya Tuhan, supaya selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Seperti kata firman dari Bu Anita Tuhan, kita juga harus selalu waspada dalam diri kita sendiri untuk setiap kata-kata kita ini harus kita juga waspada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa ini ke tangan-Mu dan kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Yo, terima kasih. Selamat beraktivitas teman-teman. Terima kasih Tuhan semuanya. berkati. Sampai Ya, ketemu lagi. Anita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati semuanya. Thank you. Mari. Terima kasih Venda atas kesempatannya. Yani, shalom pagi semuanya. Saya tutup ya. Ya Pak Rona, makasih. Ya, Tuhan berkati Cik. Mari.